kita akan mempelajari terlebih dahulu sintaks-sintaks dari Java di 2 pekan pertama inilah, kurang lebih 3 pekan pertama ini. Dan kita akan mulai di pekan ini, di pertemuan kali ini saya curi start, kita akan bahas tentang elementary Java programming dari yang paling basic. Ada 4 kurang lebih menu yang ada untuk membahas sintaks basic Java programming. Pokoknya biar cukup Anda punya modal untuk membuat program sendiri. Kurang lebih saya bagi menjadi 4 untuk mudah diikuti ya. Ada 4 menu. Harapan saya hari ini kita bisa selesaikan paling tidak 2 menu pertama. Selanjutnya untuk menu ke loops dan math character strings kita akan selesaikan di hari Senin depan. Nah, untuk kuliah kali ini saya emang akan meng-skip beberapa hal karena ada di video atau menurut saya cukup straightforward untuk dapat Anda pelajari sendiri. Jadi kita akan mulai dengan the basics. Banyak ya, aduh basic sih basic, cuman banyak ternyata dasar isinya. Jangan khawatir, ini lebih kepada prinsip yang saya yakin Anda sudah tahu. Yang pertama, saya akan berikan konteks. Di sebelah kiri adalah menggunakan bahasa Python, saya mendeklarasikan angka-angka dan juga pokoknya variabel-variabel yang saya butuhkan untuk program saya. Nantinya di dalam program mungkin akan saya manipulate, mungkin akan saya cetak, mungkin akan saya apa-apakan. Untuk variabel yang sama, di kanan saya juga akan membuat dengan bahasa Java. Saya juga perlu variabel yang bentuknya angka dan bentuknya string. Tetapi ada beberapa hal yang membedakan Python dan Java. Selain titik koma, kelihatan clearly ya bahwa ada bedanya titik koma. Kalau Python nggak perlu titik koma, kalau Java dia perlu titik koma. Kita akan bahas maksudnya apa sih saya tulis some variable sama dengan sesuatu. Ini adalah yang dinamakan identifier. Nama, sama ya kayak nama saya Laksmita, nama Anda Sabrina, nama Anda Edward. Kita punya identifier. Kita punya nama yang membedakan saya dari Anda. Begitu pula dengan kalau saya bikin variabel di dalam program. Saya perlu membedakan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Dan ini dinamakan dengan identifier. Enggak hanya variabel ya, tetapi juga yang diberi nama tuh apalagi sih di dalam Java, nama method, mungkin saya kasih nama kelas, saya kasih nama. Ini semua adalah identifier, ID-nya dia, apa yang membedakan dia dari yang lainnya. Kalau di dalam Java, ada rules-rules tertentu yang harus diikuti ketika kita menentukan identifier atau nama dari sesuatu yang mau kita namai. Si identifier ini akan memberi nama terhadap variabel, method, class, kayak tadi saya katakan. Dan ini adalah suatu sequence of character yang isinya huruf, digit, underscore, dan dollar sign. Harus dimulai dengan underscore, huruf, atau dollar sign. Jujur saja saya belakangan ini sudah tidak pernah ya melihat praktik membuat program Java menggunakan underscore atau dollar sign. Tetapi mungkin masih ada di luar sana kalau Anda nge-Google ngelihat contoh-contoh gitu ya. Kebanyakan contoh di dalam kuliah ini yang akan saya pakai kemungkinan akan mulai dengan suatu huruf. Identifier nggak boleh mulai dengan angka, nggak boleh dimulai dengan digit, nggak boleh menggunakan reserved word atau special word seperti yang tadi kita sempat lihat ya, ada class, public, kata-kata seperti itu nggak boleh dipakai. Tidak boleh menggunakan kata-kata true, false, null. Panjangnya boleh sepanjang apapun. Jadi contohnya saja untuk nama radius di bawah ini, misalnya saya punya suatu variabel radius, kira-kira yang mana yang akan menimbulkan error? Kalau yang A, saya pakai underscore di depannya. Boleh kok. Di sini kita lihat di sini boleh kok saya mulai dengan underscore boleh. Ini enggak akan error. Yang kedua, saya kasih radius 1. Masih boleh kok. Kan consist of letter digit tapi harus dimulai dengan huruf. Jadi digitnya di belakang enggak apa-apa.
Palingan kalau ini nama variabel ini tidak mengikuti konvensi, hurufnya besar. Itu kayak nama kelas dia kalau hurufnya besar. Tetapi nggak bikin error. Yang ketiga, ini akan menjadi error karena tidak boleh mulai dengan digit. Lalu yang terakhir, for ini juga tidak boleh dipakai karena for ini adalah kata spesial di dalam Java. Kalau Anda penasaran Java reserved words itu apa aja, Google is your best friend ya. Google is your best friend. Kita akan coba buka Java reserved words. Banyak ya, Java reserved words. Banyak nih kalau mau buka dari banyak tutorial juga banyak ya. Tetapi ini yang resmi dari Oracle ya, dokumentasi resminya ini adalah Java language keywords yang reserved. Udah nggak boleh dipakai untuk identifier. Harus, karena dia punya arti sendiri di dalam Java. Nih ya, ini adalah kata-kata. Saya juga nggak hafal, saya tidak expect Anda untuk hafal. Oke, jadi sekarang saya udah tahu rules-nya ya. Saya mau bikin variabel atau mau bikin method atau mau bikin kelas, saya udah tahu saya harus kasih nama, saya harus kasih identifier, rules-nya saya udah tahu. Jadi ada dua cara untuk saya lakukan deklarasi variabel dan inisialisasi variabel. Saya bisa lakukan dalam dua tahap. Saya bilang saya punya suatu variabel jenisnya double namanya radius. Lalu radius saya kasih nama 2,5. Jadi bukan kasih nama, kasih value 2,5. Atau saya bisa juga di dalam satu step, satu langkah bisa langsung saya kasih tahu bahwa saya punya suatu variabel namanya jenisnya double, namanya radius. Saya inisialisasi dengan nilai value 2,5. Ini boleh dilakukan dan ini boleh dilakukan. Dua-duanya nggak ada masalah sama sekali dan boleh dilakukan. Omong-omong tentang variabel radius saya ini, tadi kita udah sebut bahwa satu baris ini tuh terdiri dari, saya punya identifier radius, namanya radius, saya set value 2,5. Ini saya kasih jenis data. Ini data type-nya kebetulan kali ini saya simpan dia sebagai double. Enggak hanya double yang bisa saya gunakan, tetapi banyak sekali yang saya bisa punyai. Saya bisa simpan dalam bentuk byte, dalam bentuk short, dalam bentuk int, long, float, double, dan seterusnya. Tentu saja kelihatan bedanya ya, bahwa jenis data type ini akan ngetekin memori yang beda. Bukan memori sih, kayak ngetekin tempat nyimpen variabel yang berbeda. Contohnya kalau misalkan ada angka nih ya, misalkan saya lakukan ini, kalau radiusnya terlalu besar, tiba-tiba dia nggak akan menghitung area dengan benar. Karena ada maksimal angka, nih lihat ya, double nih ada positive range sampai angka tertentu gitu ya, di mana saya sudah tidak boleh lagi menyimpan. Gitu. Udah nggak bisa lagi gitu, nggak cukup space-nya untuk menyimpan angka. Ini dinamakan dengan data type. Jadi ketika saya deklarasi variabel, saya harus tentukan data type-nya, namanya, dan bisa saya inisialisasi, bisa juga tidak. Oke Bu, kalau gitu saya udah tahu rules-rules-nya dong, saya udah tahu rules-rules-nya apa, saya udah tahu cara deklarasi, saya boleh dong ngasih nama apapun yang saya mau, boleh dong saya mulai membuat program saya. Anda sudah punya modal yang cukup, yang wajib, yang Anda perlu tahu untuk membuat variabel. Yang belum Anda tahu adalah convention-nya. Tadi ada rules ya, itu yang tadi rules yang tadi itu adalah rules yang pokoknya harus gitu diikuti, wajib gitu ya. Kalau yang convention ini tidak harus diikuti dalam arti sintaksnya nggak akan salah, tetapi ini adalah praktik yang baik. Jadi contohnya untuk variabel dan method gunakanlah lowercase, pakai huruf kecil gitu ya. Jadi kalau ada lebih dari satu kata, contohnya compute area, method gitu ya, hurufnya kan disuruh pakai huruf kecil ya, namanya method ya. Tetapi untuk subsequent words-nya, kata-kata lanjutannya boleh pakai huruf besar biar kelihatan bedanya huruf tersebut. Beda dengan kelas, kalau nama kelas tadi kita udah establish harus pakai huruf besar ya.
Jangan pakai huruf kecil agar terbedakan dari variabel dan method. Lalu konstan. Konstan itu adalah, angka-angka atau, variabel-variabel yang nggak akan berubah sepanjang program, bisa dibiasakan untuk menggunakan, huruf besar semua, contohnya pi, max value, seperti itu. Kita akan langsung tunjukkan contoh seperti ini. Saya sudah siapkan programnya, compute area. Coba kita baca program ini bersama-sama. Saya punya satu kelas, kan kita udah tahu ya, kalau setiap program Java harus punya kelas, saya kasih nama compute area. Mulainya di sini, berakhirnya di sini, gitu ya. Itu adalah compute area saya. Lalu di dalam kelas saya akan punya minimal satu method, dan kebetulan di sini saya punya methodnya namanya main, cuma satu ya, kan harus ada main ya, satu ya. Lalu saya lihat ini adalah variabel-variabel yang saya inginkan atau saya butuhkan di dalam program saya. Saya butuh radius, area, perimeter, keliling, dan pi. Oops, sorry. Lalu untuk radius tertentu saya ngesetnya di bawah sini ya, radius 7. Saya mau menghitung areanya si lingkaran. Saya ngitung area lingkaran ya, luas lingkaran ya. Pi r kuadrat. Benar nggak sih? Pi r kuadrat, benar ya? Oke. Saya akan coba jalankan. Saya compile dulu seperti biasa, 2 step. Saya mau compile Java compute area dot Java. Seperti itu sudah bisa di-compile, lalu saya akan jalankan compute area. Beres ya? The area for circle with radius 7, tadi saya ngesetnya radiusnya 7 ya, is berapa? Dia menghitung radiusnya. Areanya. Nah, di sini kita lihat ada beberapa hal yang saya bisa perbaiki. Yaitu adalah saya bisa membuat agar pi saya menjadi variabel yang final. Kalau toh saya yakin pi ini nggak akan berubah sampai akhir program saya bisa menambahkan final double pi. Kenapa? Coba bayangkan kalau tidak saya taruh final ya, saya tidak taruh final. Lalu ini kan program kecil ya, tapi bayangkan misalnya program saya besar, lalu somewhere di dalam program saya ada orang yang iseng nih di sini nih, oh pi-nya saya nggak mau 3,5, 3,14 lagi, saya maunya pi-nya 6 misalkan. Maka perhitungan saya ketika saya mau nge-compute area, dia akan memberikan jawaban yang salah. Dia tetap bisa di-compile dan jalan ya. Nah kalau gitu saya mau ngejaga, jangan sampai saya punya variabel pi diganti sama orang lain atau nggak sengaja di-override sama orang lain. Maka saya bisa memberi nama final double pi. Tujuan saya memberi keyword final di sini adalah supaya jangan sampai ada orang yang nantinya ngubah nilai pi yang saya perbutuhkan. Dengan saya punya final di situ, gini, nggak bisa. Karena si pi ketika saya mau nge-assign jadi angka nilai 6, nggak boleh. Karena sebelumnya saya sudah declare bahwa variabel ini jangan diutak-atik lagi ya, dia sudah final. Oleh karena itu, saya nggak mungkin bisa melakukan perubahan pi dan saya aman dari accidental changes. Dia akan memberikan nilai yang benar. Ini untuk variabel yang sifatnya final. Gitu ya. Nah, tadi di program yang tadi saya tunjukkan, kan saya perlu punya variabel namanya radius ya. Karena saya mau ngitung besarnya lingkaran. Bisa ya kalau tiba-tiba saya ngubah, oh saya perlunya lingkaran yang jari-jarinya 6, saya perlu yang lingkaran jari-jari 50 dan seterusnya. Tapi ini kalau misalkan saya perlu ngitung lingkaran dengan radius beda-beda, capek ya saya harus nge-hard code nih, satu-satu nilainya berapa satu di dalam code saya. Jadi saya juga bisa melakukannya dengan lebih, fleksibel, yaitu dengan membaca input dari konsol. Sebelum kita masuk ke OOP, saya minta Anda untuk telan dulu ya,
membuat scanner ini karena kita akan bahas tentang scannering ini dengan lebih detail di OOP. Jadi caranya untuk membaca input dari konsol yaitu saya perlu membuat objek scanner. Nah, ini adalah suatu scanner, jenisnya scanner kayak tadi double something, ini adalah scanner something, jenisnya scanner. Namanya saya kasih nama input, nggak harus input ya, boleh saya ganti pakai nama apapun yang saya mau. Namanya identifier, boleh saya pakai nama asalkan tidak melanggar konvensi ataupun peraturan. Lalu di sini saya membuat scanner baru. Untuk sementara ini mohon diterima saja dulu. Lalu dari objek scanner saya ini, dari scanner saya ini saya namain input ini, saya bisa mengambil nilai-nilai. Contohnya di sini saya bisa mengambil nilai double. Apakah hanya nilai double saja? Enggak ya, ada banyak yang bisa saya ambil. Dari scanner yang saya buat ini, saya bisa mengambil integer, saya bisa mengambil long, saya bisa mengambil float, bahkan saya juga bisa mengambil line ataupun karakter. Untuk kepentingan program kita kali ini, kita akan menggunakan double. Di sini ada contoh dengan konsol input. Jadi ini adalah program yang sama dengan yang tadi ya, program yang sama, tetapi instead of radiusnya saya hard code di dalam program, kalau di sini kan radiusnya saya tulis ya, radius sama dengan 5. Nah, kalau di sini saya akan minta dari user. Nah, di sini juga saya bisa ya menerapkan praktik baik yang tadi sudah saya ceritakan. Ngapain sih saya harus nge-hard code sih seperti ini? Saya bisa lakukan itu saja. Pi. Pi besar seperti itu. Jadi dengan program yang seperti ini, instead of saya harus nge-hard code, saya akan bisa menerima dari konsol. Sorry, typo. Compute area with console input. Gitu ya. Lalu saya jalankan. Saya masukkan radius, oke kalau gitu 7, ya kan. Oke, kalau saya perlu ukuran 10 saya bisa hitung, kalau saya perlu 4 dan seterusnya. Cukup jelas ya bahwa saya bisa mengirimkan informasi yang dibaca oleh oleh scanner yang saya buat tadi. Setelah saya sudah baca, maka saya bisa menghitung VR kuadrat tadi ya, dikali dengan V dan dikali dengan R, dikali dengan R. Ada apa lagi sih yang bisa saya lakukan? Selain ngali-ngali, saya juga bisa melakukan, udah tahu lah ya, masa saya harus jelaskan lagi, plus, minus, kali, bagi, dan remainder. Ini adalah numerik operator yang standar ya, saya rasa sama kurang lebih di Python. Ini adalah numerik operator yang bisa kita gunakan untuk operasi matematika di dalam program kita. Yang perlu diingat, mungkin kalau tadi kita ingat-ingat komentar dari saya lupa siapa namanya, mohon maaf, yang udah ngasih perakiraan waktu kita tadi ngomongin konversi temperatur, harus dikurungin Bu, ada yang udah sempat nyebut tadi. Apa sih maksudnya dikurungin? Nah, kurung itu untuk menentukan precedence. Mana yang bakalan duluan dioperasikan. Ini standar ya. Kalau saya tidak pakai kurung, berarti dia akan mengerjakan perkalian dulu gitu kan. Dan hati-hati karena yang perkalian akan dilakukan duluan sebelum ditambah dan seterusnya. Di dalam Java ada aturannya, mana yang paling duluan akan diproses. Silakan dilihat sendiri di sini precedence of operatorsnya mulainya dari mana. Mohon maaf. Jadi ini ada urutan detailnya, tentu saja Anda tidak di-expect untuk menghafalnya. Ini juga Googleable. Yang penting Anda perlu tahu bahwa not all operators are equal. Ada ya urutan yang mana yang akan dibaca terlebih dahulu oleh oleh program ketika dikompil. Java juga kalau tadi Anda bilang Java kok tambah panjang sih Bu, tambah banyak lines yang harus dipakai. Ada sih penyingkatan-penyingkatan yang bisa dilakukan. Contohnya daripada saya punya area sama dengan radius kali
pi yang tadi ya, saya juga bisa menggunakan augmented operator. Jadi kalau kayak gini kurang lebih area sama dengan area kali radius. Area sama dengan area kali 3,14. Apabila Anda prefer, Anda dapat menggunakan augmented assignment operator seperti ini. Kalau Anda lihat precedence table ini, mungkin kalian udah notice, tadi nggak cuma plus minus aja deh Bu, kayaknya ada yang macam-macam. Yes, ada yang dinamakan plus plus dan min min seperti ini ya, gitu. Bedanya adalah coba kita lihat program yang atas ini, potongan program yang atas ini. Saya punya suatu variabel i, mulainya di 2. Di sini yang saya lakukan adalah saya operasikan dia, tetapi dia i-nya itu tadi 2-nya itu tadi saya plus duluan. Kalau yang ini adalah plus-plusnya di belakang. Bedanya apa sih Bu? Bedanya ya hasilnya nanti akan beda loh. Kalau yang atas hasilnya 3,5, kalau yang bawah hasilnya 4. Karena ini adalah increment-decrement operator ini kapan dilaksanakannya? Kalau dilakukan di sini artinya saya akan plus-plus dulu, i-nya naik ke 3 dulu, baru saya proses 7 kurang. Sedangkan kalau yang bawah ini artinya saya kurangin 7 dulu, baru saya plus-plus. Saya akan kasih contoh dengan yang lebih simpel sedikit kali ya. Tadi ada numeric test. Ini kan angkanya susah ya. Kita coba dari yang sesingkat ini aja dulu kali ya. Nah, kalau yang ini mulainya i itu sama-sama mulai dari 2 ya, sama mulai dari 2. Tetapi kalau untuk yang pertama, i-nya itu akan di plus-plus duluan. Dinaikkan, plus-plus itu di increment 1 ya, jadi 3 dulu, baru 7 di minus 3. Sedangkan kalau yang ini, i-nya itu tidak akan di plus-plus dulu, dia akan dikurangin dulu. Saya harus ngeset ulang ya, nanti di sini harus di-set ulang, kalau enggak dia enggak berubah. Oke, kita akan cek. Untuk yang pertama, kita akan cek gini aja deh. Kalau yang pertama plusnya duluan ya, kita akan coba cek. Numeric test. Lalu kita akan jalan Java numeric 4 ya. Karena di sini i yang tadinya nilainya 2, saya plusin dulu jadi 3. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Sekarang saya akan lakukan sebaliknya. Begitu ya. Lalu kalau di sini saya akan compile, jawabannya 5. Karena nilai i tadi dikurangin dulu baru di plus-plus. Kalau kita mau ngelihat juga nih nilai i setelah proses gitu ya. Ini adalah nilai i setelah proses tadi. Jadi setelah saya lakukan pengurangan nilai i-nya berapa saya juga pengen lihat ya. Kita akan coba. Kalau yang plusnya di akhir, nih 5 di sini, jadi 7 dikurangin 2, 5. Jadi ketika dilakukan pengurangan dengan 7, i itu nilainya masih 2, baru setelah dikurangin baru dia naik 1, maka di akhir di sini, di bagian bawah ini, dia nilainya sudah 3. Kalau plusnya di depan, dia itu akan lakukan plus duluan, plus duluan, jadi dikurangin jadi 4, dan setelahnya nilainya tetap naik jadi 3. Dan ini bedanya kalau plusnya ada di depan dan di belakang. Mungkin dari tadi kita mengasumsikan bahwa angka atau bilangan yang kita pakai itu tersimpan sebagai desimal dari tadi ya. Coba kita perhatikan. Di sini saya punya beberapa jenis sebetulnya. Beberapa jenis tipe data. Tadi yang kita udah lihat ya ada beberapa tipe data. Ada byte, long, double. Lalu kita akan coba int x. Untuk ngelihat itu apa yang terjadi di situ, saya sudah siapkan ya. Saya akan tunjukkan. Saya punya byte, i sama dengan 100. Lalu saya punya long yang menggunakan i tersebut. Lalu saya gunakan double d ini untuk itu.
untuk setiapnya saya akan penasaran deh. Kita coba cek ya, cetak I, cetak K, penasaran aja saya. Cetak D gitu. Saya coba yang atas dulu ya, yang ini nggak ikutan. I, K, dan D kita coba jalankan. Java numeric text. Nggak masalah ya, sintaksnya jalan. Nah, lihat. Jadi pertama saya mulai dengan byte 100. Oke. Ternyata ketika saya masukkan jadi long, dia tetap mau. Oke, saya kali 3, saya tambah 4. Great. Lalu double. Saya gunakan I dan K. Saya gunakan byte dan long. No problem, saya tetap ngejalanin. Hanya saja dia jadi titik 0 ya, karena dia jadi double. Apa yang terjadi kalau saya nambahin yang bawah ini? Oh, sorry. Saya nambahin X ya. Si X ini adalah integer dan dia menggunakan double untuk menambahnya. Saya akan coba compile. Dia nggak mau nih compile-nya. Karena akan kehilangan informasi dari double ke integer. Double itu kan ada komanya ya. Integer kan nggak ada. Jadi dia akan kehilangan precision. Dan ini yang dinamakan dengan casting kan. Antar tipe data. Kalau saya nge-widen dalam hal ini saya mau simpan sebagai double, tetapi tadi yang saya kirim untuk nyimpen itu adalah integer, nggak masalah, no problem. Karena yang tadinya lebih kecil ya, jadi kalau integer kan nggak punya koma ya, lalu saya berikan koma, no problem. Tetapi kalau saya lakukan penyempitan atau narrowing dari yang tadinya lebih detail jadi less detail, Java akan protes. Kenapa sih kamu kehilangan informasi loh gitu loh. Kamu akan kehilangan informasi loh kalau kamu mengubah dari double nih 3,0 itu dia akan jadi int, kamu akan kehilangan loh. Jadi range-nya ini urutannya dari byte ke short, ke int, ke long, ke float, ke double. Jadi kalau dari kiri ke kanan nggak apa-apa. Tapi kalau dari kanan ke kiri kita akan kehilangan precision. Jadi kalau untuk contoh yang tadi saya katakan ini, dia bisa saja dilakukan apabila saya lakukan explicit casting seperti ini. Saya harus eksplisit bilang, iya saya mau nge-convert yang tadinya double, dia menjadi integer. Tetapi ingat bahwa akan terjadi kehilangan precision loh. Jadi contoh, Jadi contohnya kalau saya jalankan nih, jadi dari yang tadinya koma ya, belum ya, kita tambahin. Misalnya saya tambahin 0,4 gitu ya, biar kelihatan banget komanya gitu. Salah. Nah, kelihatan ya, kalau dari 100 ke 304 nggak apa-apa, dari byte ke long kan ke kanan tadi, lalu ke double nggak apa-apa. Tapi hati-hati begitu saya paksa dia untuk ke kiri atau jadi integer, jadi yang lebih sempit, kita akan kehilangan precision. Harusnya kalau saya mau tidak kehilangan informasi, ini kan harusnya kalau D tambah 1, harusnya kan 453,4. Tapi gara-gara saya convert jadi integer, kita kehilangan precision yang 0,4 itu, hilang. Dan ini bukan pembulatan ya, ini truncation sama sekali. Karena ini kan kalau 0,9 ya, 0,9 ini tidak dibulatkan. Melainkan kita akan kehilangan sama sekali pokoknya komanya. Tuh. Jadi walaupun harusnya 453,9 itu bukan pembulatan. Dia hilang aja pokoknya komanya. Jadi 453. Nah, tetapi ada juga isu lain nih ketika saya mau melakukan compute area with console input. Saya coba ya. Saya masukkan angka-angka saya yang tadi ya. Kalau saya iseng nih, saya mau ngitung radius 0,7. Dia mau loh menghitung radius -7. Padahal kalau suatu lingkaran yang negatif radiusnya, ini kan bukan sesuatu yang mungkin ada ya. Ini tidak logis. Sedangkan kalau cuman ngitung V kali R gini ya, V kali R kan -7 kali 7 jadi positif ya. Kalau cuman sekedar ngitung matematiknya doang. Tapi logikanya nggak masuk nih. Karena nggak akan ada suatu lingkaran yang
nilainya negatif. Oleh karena itu, untuk program kita sebaiknya kita tambahkan aturannya, ada ininya. Dalam hal ini saya tambahkan suatu selection atau kondisi atau if. Saya yakin Anda sudah pernah dengar. Kita akan lihat gimana sih caranya Java menulis if. Kita tulis if radius lebih besar sama dengan 0. Karena kalau 0 masih boleh ya, 0 kan artinya luasnya juga 0. Baru saya mau ngitung, gitu. Baru saya mau ngitung radiusnya, yaitu area sama radius, radius kali pi gitu kan. Saya betulin lagi lah ya, tadi kita udah punya praktek baik tentang pi, jadi kita lanjutkan di sini pi-nya. Nah ini saya punya scanner yang tadi sudah ada konsol input, lalu masukkan radius, lalu kenapa saya nggak mau, pokoknya kalau enggak saya nggak akan mau menjalankan. Kita coba ya, apa compute area with if. Oke, lalu saya jalankan. Oh, compute area with if. Kita jalankan, masukin angka radius 8, dia jalan. Kalau enggak, ya saya pakai negatif 6, dia nggak mau jalan. Ya, dia nggak mau jalan karena nggak masuk akal saya punya suatu radius yang negatif 80. Dia nggak mau ngitung. Nah, tetapi kalau saya tadi nggak mau ngitung, saya kan cuma ngitung if ya tadi ya, saya cuma ngitung if. Tetapi kalau saya tidak memenuhi if tersebut, pokoknya dia nggak mau ngitung aja. Tetapi kan orang yang berinteraksi dengan program ini nggak tahu, kok error sih, kok masalah sih gitu ya. Maka sebenarnya saya juga bisa melakukan else. Kalau nggak masuk ini, saya bisa deh minta tolong print out, print line, radius cannot be negative, gitu kan. Contohnya seperti itu. Dan di sini saya jadi compile. Kalau misalnya 6 dia ngitung biasa, tapi kalau misalnya negatif 9 dia akan kasih tahu saya. Dia akan kasih tahu feedback ke saya. Di sini kita udah lihat dua bentuk selection, yaitu if dan if else. Saya tahu di program di Python juga ada, saya yakin Anda juga sudah tahu. Jadi kita akan lihat beberapa selections yang mungkin ada, yang mungkin bisa bermanfaat ketika Anda melakukan program dalam Java. Jadi di dalam contoh area of circle with if gitu ya, saya bisa memberikan kondisi. Kondisi itu harus berbentuk suatu statement boolean. Boolean adalah statement yang either true atau false. Udah gitu aja. Apakah statement saya betul atau salah? Contohnya di yang tadi saya tunjukkan untuk ngecek radius, saya tulis statement saya adalah if radius lebih besar sama dengan 0. Ini adalah suatu statement yang akan either betul atau salah. Kalau tadi radius saya masukin 6, ya dia lebih besar sama dengan 0, ya dia bernilai true. Kalau negatif 8 tadi, ya dia akan bernilai false. Dengan statement ini saya bisa gunakan untuk meriksa apakah kondisi tersebut terpenuhi. Biasanya kita gunakan relational operator, kayak tadi saya gunakan lebih besar sama dengan, tetapi tentu saja ada banyak lainnya, matematik lainnya ya, lebih besar sama dengan, tetapi hati-hati dengan sintaksnya. Lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan pakainya 2 sama dengan ya, bukan sama dengan cuma sekali ya. Lalu tidak sama dengan menggunakan tanda seru. Kalau radius tidak sama dengan 0, kalau radius sama dengan 0, lebih besar, dan seterusnya. Tadi kita udah lihat 2 contoh, yaitu if doang, contohnya seperti ini, kalau hanya if saja. Lalu kita juga bisa menggunakan if else, two-way if statement. Jadi nggak cuman if yang pertama dalam hal kondisi true, tetapi juga ada negatifnya. Jadi itu adalah contoh yang kedua yang kita gunakan, ada if dan ada else-nya. Selanjutnya, kalau kita udah tahu bahwa saya punya if, lalu saya punya if else,
Dalam contoh yang tadi saya tunjukkan tentang radius, kebetulan aja radiusnya cuma ada either betul lebih besar dari 0 atau bukan. Tetapi ada kasus-kasus di mana if saya banyak, kondisi saya banyak. Contohnya, nanti di akhir semester saya akan memberi nilai huruf kepada mahasiswa yang lulus kuliah DDP 2. If else saya banyak nih. Saya bisa dapat A, bisa dapat B, dapat C, dan seterusnya. If else saya berlapis-lapis. Jadi nggak cuma if else, tapi ada juga if, else if, else if, else if, dan else yang paling akhir. Jadi ini adalah cara yang lebih cantik untuk nulis yang sebelah kiri. Kalau yang kiri kan cuma if, else, ada if-nya lagi gitu ya. Jadi embedded nested ifs lebih baik saya tulis dengan yang sebelah kanan. Dan alirannya si if else kan seperti yang di kanan ini. If ini true maka ini, if not kita cek kondisi lain, if not kita cek kondisi lain sampai ke kondisi default di akhir. Hati-hati tentang tulisan seperti ini, notes bahwa di sini saya nggak pakai kurung kurawal. Kurung kurawal kan tadi tujuannya buat ngebatasin blok-blok ya. Kalau di sini saya nggak punya. Hati-hati karena kalau saya nggak pakai kurung kurawal, if itu akan, else itu akan nge-match ke most recent if clause. Contohnya seperti ini, yang sebelah kiri. Walaupun kita lihat indentasinya ya, kesannya seakan-akan else yang ini nempelnya ke yang atas, ini nggak akan terjadi. Else ini pasti nempel ke yang paling terakhir, yang paling recent. Jadi if-nya yang paling belakangan muncul. Jadi kalau saya benar-benar mau menempelkan si else ke kondisi if yang lain, saya harus banget taruh kurung kurawalnya. Karena kalau enggak ya enggak bakalan ini, pasti dia nempelnya sama yang terakhir. Jadi ini if, kalau saya nggak pakai kurung kurawal, else-nya nempel ke yang paling terakhir, yang paling current. Tapi kalau saya mau maksa, saya harus kasih kurung kurawal supaya maksa, ini satu blok if loh, maka else ini akan nempel ke if yang sama. Hati-hati untuk penulisan if else, ada satu error yang sering terjadi ketika mahasiswa pertama kali memulai menggunakan programming dalam Java. If di awal itu tidak menggunakan titik koma. Karena kalau titik komanya ditaruh di atas, dia akan anggap statementnya selesai. Jadi if radius sama dengan ini ya udah selesai gitu aja. Dia tidak punya condition yang dilaksanakan jika if-nya terpenuhi. Dia anggap oh, if ini selesai. Dan ini tidak akan dianggap syntax error. Compiler akan membiarkan ini lolos. Tetapi ini makanya adalah namanya logic error. Ini kesalahan di programmernya. Jadi kalau kayak gini pokoknya dia baca if radius ini ya udah so what gitu. Nggak ada terusannya buat dia, buat programnya selesai di situ. Gitu. Sebagai penutup, saya kan tadi janjinya ya bahwa kita akan berusaha membahas dua menu pertama yaitu basics dan selections. Ini basics tadi sudah, sekarang kita udah hampir sampai di akhirnya selection. Sebagai penutup saya akan mengingatkan Anda tentang multi-way ifs. Yang tadi if, else if yang banyak gitu ya. Di kanan ini if, else if, dan seterusnya ini adalah penulisan program yang benar. Tidak salah, ini boleh digunakan. Tetapi cukup kompleks ya karena kurung kurawal, else if, dan seterusnya ini. Java menyediakan hal khusus. Ini berbeda dengan Python. Di Python tidak ada. Kita punya yang dinamakan switch statement. Jadi instead of saya tulis if ini, else if ini, else if apa, semua kondisinya itu saya bisa masukkan menggunakan switch statement. Contohnya seperti ini. Switch variabel apa sih yang mau saya cek? Seandainya sama dengan 0 apa? Seandainya sama dengan 1 apa? Seandainya sama dengan 2 apa?
seandainya semakin 3 apa, dan kalau tidak memasuki case manapun, default-nya apa yang terjadi. Kalau kita bedah switch statement ini, kita akan lihat bagian ini adalah switch expression. Variabel apa yang sedang dicek. Contohnya dalam hal ini radius gitu ya, yang dulu kita pernah coba. Radius adalah nama variabel yang mau kita cek. Di sini saya punya note bahwa yang di switch itu harus berupa data type-nya harus berupa char, byte, short, atau int. Tapi saya kasih bintang di sini. Karena di Java yang baru ya, sekarang kita udah di Java 17 ya. Di Java yang baru char, byte, short, int itu primitive type. Tetapi sebenarnya dia juga bisa digunakan untuk reference type. Jadi quote ini tidak sepenuhnya benar lagi, udah nggak berlaku lah sejak Java yang belakangan ini variabel yang bisa dicek itu berbagai macam variabel. Oke, jadi sekarang saya mau ngecek variabel ini nilainya apa. Ini adalah kasus-kasus yang mungkin terjadi. Mungkin dia sama dengan 0 kayak tadi nih status filingnya yang tadi ini ada kasusnya nilainya 0, 1, 2, 3 gitu ya. Ini kasus-kasusnya. Ini adalah kasus 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu saya punya statement. Oke, kalau misalnya value pertama so what? Oh, dia harus melakukan sesuatu. Kalau value kedua, oh dia harus melakukan sesuatu. Kalau value ketiga, oh dia harus melakukan sesuatu. Gitu. Dan terakhir, kita juga memiliki default statement. Gitu ya. Default statement yang paling bawah ini adalah what happens kalau semua kasus tadi tidak terpenuhi. Yang ingin saya sorot untuk perhatian Anda sebelum kita akhiri kelas hari ini adalah keyword break ini. Keyword break ini adalah tempat untuk nyetop. Jadi seandainya masuk ke dalam kasus pertama, dia akan berhenti mengeksekusi statement di sini. Karena kalau enggak, dia akan lanjut sampai bawah. Saya akan berikan melalui contoh. Saya akan berikan contoh seperti ini. Saat ini saya sedang punya suatu saya akan punya suatu day ya, variabel day. Di sini saya set dia namanya nilainya 2. Lalu saya akan ngecek switch day. Artinya variabel yang sedang saya periksa itu adalah si day ini. Gitu ya. Lalu saya akan ngecek nilai dia apa? Apakah 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7. Ini kayaknya typo deh, harusnya 6 atau 7. Kalau dia 1, maka dia akan keluar weekday. Kalau 2 dia akan keluar weekday, 3, 4 dan seterusnya. Dalam kasus ini dia cukup straightforward. Int ini nilainya 2 kan? Berarti ketika saya masuk untuk ngecek nilai day, dia masuk ke sini, case apakah dia sama dengan 1? Enggak. Apakah dia 2? Iya. Dan dia akan mencetak weekday. Hati-hati dengan kata break tadi. Seandainya saya tadi, saya akan edit dikit ya. Seandainya tadi saya menuliskan sesuatu di sini, saya tidak menggunakan break di sini, contohnya ya. Misalkan tadi saya tidak tulis break di sini. Ketika saya memeriksa nilai day, saya masuk apakah sama dengan 1? No. Apakah sama dengan 2? Ya. Oke, apa yang harus saya lakukan? Saya ngeprint weekday. Tapi saya nggak disuruh stop nih, nggak ada breaknya di sini. Saya nggak disuruh berhenti di sini. Jadi saya akan lanjut baca ke bawahnya weekday lagi. Baru break. Maka output yang akan muncul apabila saya tidak menggunakan itu adalah 2 kali weekday. 2 kali muncul weekday. Karena dia tidak punya break. Mana weekday? Ini udah weekday ya.
Dan karena hal itu, saya juga bisa menyederhanakan program tadi menjadi seperti ini. Seandainya satu, ya udah dia nggak usah ngapa-ngapain karena dia akan lari ke bawah, dia akan cascade ke bawah. Pokoknya kalau satu ya dia nggak kemana-mana, dia lanjut ke bawah, oh dia cetak weekday. Kalau dia nggak memenuhi ini baru dia akan masuk ke kasus bawahnya 6 atau 7. Dalam hal ini outputnya juga akan benar yaitu weekday. Dan sampai di sini, ini adalah kasus yang sudah keluar ya. Switch statement ini adalah sesuatu yang tidak ada di Python dan ini adalah sesuatu yang baru di Java. Tujuannya untuk mempercantik, menyederhanakan if else if supaya tidak sekompleks yang lain. Oke, karena waktunya sudah habis untuk hari ini, tinggal 2 menit lagi. Saya nggak akan berusaha ngotot melanjutkan materi selanjutnya. Kita bisa ulangi sedikit dan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Saya ingin ingatkan juga bahwa sebenarnya ada ya videonya juga di Skilllet.